Yang rambut panjang. Bu Dora. Halo. Boleh Ibu kedatangan dulu. Sini kedatangannya dulu sini. Ada kesana aja kan ya? Enggak apa-apa di sini aja. Sini aja. Sini aja dulu. Oke, Bang Vino, Bu Dora, Fang dan tim semua. Bukti screenshot penghinaannya mana? Iyalah. Oh, udah siapin. Mana? Sudah di print tunjukkan ke pihak-pihak wartawan ya. Bang, mungkin kedatangan hari ini ke Polres PKT ngapain, Bang? Iya. Aman? Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menunggu kami. Kedatangan kami malam hari ini bersama Cifang untuk membuka laporan perihal dengan penelantaran istri dan anak, dan juga ada penghinaan di media sosial dan DM yang menyinggung dan secara pribadi. Oleh siapa kok boleh tahu? Oleh seseorang yang kami duga adalah adik dari VP ya, dan penghinaan ini dilakukan pertama kali tanggal 27 Juni. Ya, pada saat Fang sudah hamil 9 bulan ya. Lalu DM yang berikutnya itu dilakukan tepatnya di minggu pertama bulan ini ya. Pada saat kami berada di rumah Bunda Maya Estianti sedang setelah melakukan podcast. Nih buktinya ya teman-teman ya. Agak dinaikin dikit Bang. Bang izin. Maaf, perlu. Oh, ini yang pertama tanggal 27 Juni ya. Dinaik agak kenaikan. Bang, sebesar ini Bang, itu isi penghina intervensi atau seperti apa Bang? Ya, pokoknya intinya klien saya sedang berkeluh kesah di thread ya, menggunakan kata-kata sarkasme karena VP ini di salah satu podcast ini berkata kepada di depan publik bahwa dia akan menikah lagi akhir 2026. Nah, klien saya sebagai istri siri merasa diduakan, akhirnya menulis kata-kata seperti dia tidak terima diduakan di threads, dan akibatnya karena klien saya menuliskan kata-kata tersebut, langsung di DM oleh seseorang yang kami duga adalah orang terdekat VP ya. Pihak keluarga VP. Oke, tahan Bang. Seperti ini teman-teman nih. Ditahan dulu Bang. Tahan dulu, Ketutupan Bang. Bang ketutupan Izin. maaf. Tutupan jari, Sebentar, maaf ya. Ya. Oke, izin. Tahan ya Bang. Bang, bentar ya Bang. Sebentar. Bang, ini kan dari bulan Juni Bang ya. Mungkin kenapa pada akhirnya di bulan Agustus ini bikin laporannya? Karena statusnya pada saat ini diberitahukan kepada kami ya, status klien saya itu sudah hamil 9 bulan dan bukan 1. Tidak mungkin dengan kondisi hamil 9 bulan bukan 1 dia melaporkan hal tersebut ke Polda. Secara fisik tidak mungkin. Nah, ini adalah Nah, ada 2. Nah, ini yang terakhir, kata-kata penghinaan yang dikirimkan terakhir pada saat kami berada di rumah Bunda Maya Estianti. Ya, tahan Bang. Sorry Bang, tahan sebentar Bang. Tadi yang pertama 27 Juni, ini yang kedua. Ya, oke. Tidak hanya berhenti di sini saja, pribadi saya pun sebagai salah satu tim kuasa hukum dari Fang pun juga diserang. Ditulis saya lawyer kriminal. Nah, ini diposting di story-nya ya. Dengan 2 adiknya. Ya, 2 adik VP kami duga memposting hal-hal seperti ini, mengatakan saya lawyer kriminal dan sebagainya ya. Oke Bang. Bang, ini mungkin Sudah Bang. cukup? Oke. Berarti ini langsung melaporkan atau emang sebelumnya emang udah ada somasi sih Bang? Kami langsung melaporkan karena menurut kami keluarga ini merasa dirinya sangat kebal hukum, ya. Dan sekali lagi, pada saat pihak VP sudah mengetahui bahwa istrinya ini dihina oleh anggota keluarganya, pihak VP pun tidak mengucapkan kata maaf atau memberikan klarifikasi. Malah seolah-olah diam saja. Jadi seperti terjadi pembiaran, teman-teman. Kerugian imaterial dan materialnya mungkin Bang? Wow, kalau dibilang kerugian material dan imaterial sangat banyak. Tapi sekali lagi kan kita bicara di sini kan pernikahannya sekali lagi itu siri dan tidak terdaftar di KUA. Bahkan di surat nikahnya tidak ada tanda tangan dari VP ya. Iya. Tidak ada saksi yang menandatangani. Ya. Oke, mungkin dari Kak Fafang sendiri, menanggapinya bagaimana Kak Fafang? Kalau dari saya sendiri sih, saya ingin ini pelajaran juga buat saya dan yang lainnya supaya kita juga lebih bijaksana untuk menggunakan sosial media dan berkata-kata. Jangan sampai apa yang kita katakan dan kita ucapkan itu menyinggung, merendahkan sesama kita, apalagi sama-sama kita juga perempuan ya. Jadi
supaya kita juga lebih bijaksana aja dalam bertutur kata di dalam menggunakan sosial media gitu. Kak Fafang ini kan waktu pas mendapatkan intimidasi dari itu kan pas Kak Fafang usia kandungannya 9 bulan udah Bukan dilahirkan. 1, nggak cuma 9 bulan. 9 bulan plus bukan 1 ya. Oke. Itu ada trauma tersendiri nggak sih, apalagi udah mau pembukaan 1 juga Bang ya? Oh, sampai saat ini klien saya trauma. Ini kondisinya, saya tinggal di hotel, dia tidak mau sendirian. Kami berdua, saya dan istri harus menginap di sebelahnya. Sampai seperti itu loh teman-teman. Karena takut diintimidasi oleh pihak keluarga dari Glenn. Nggak main-main loh ini. Ini intimidasinya sampai saat ini atau emang sudah stop di yang Sudah terakhir? stop, sejak kami blow up dia berhenti. Tapi traumanya itu kan masih tetap Iya. berjalan ya, masih tetap Loh, ada gitu. siapa yang tidak trauma? Hamil 9 bulan bukan 1, ya tidak dibiayai, plus dikata-katakan manusia murah, ya miskin, pengangguran, ya. Tapi dari pihak suaminya juga di depan media kayak seolah-olah tidak ada apa-apa. Malah membicarakan bukti transferan, bukti DM siapa yang DM duluan dan sebagainya. Ya jadi dibiarkan juga oleh suaminya. Mungkin udah ada mencoba ke psikolog nggak sih Bang? Mungkin Kak Fafang sendiri. Kalau saya belum ya, karena kemarin kan memang saya fokus untuk melahirkan dulu, ya. Kalau mungkin kedepannya kalau memang masih seperti ini, saya sih berencananya memang seperti itu. Karena jujur aja kemana-mana jadi takut, jadi kayak kita kayak overthinking sendiri gitu, Mas. Karena memang efeknya dari intimidasi tersebut memang sangat ngefek sekali. Jadi kadang itu saya misalkan pergi gitu kayak merasa overthinking, ada yang ngikutin, ada yang begini, itu efeknya memang seperti itu sih. Gitu. Jadi kalau kemarin memang belum, karena memang saya fokus dulu, karena kemarin habis melahirkan dan fokus pemulihan satu-satu, tapi nanti ke depannya kalau misalkan memang masih seperti ini, saya memang berencana mau ke psikolog. Nah, ini juga ada nih teman-teman, tapi ini tolong diafirmasi ya, dikonfirmasi lagi. Ini informasinya belum tentu valid. Saya baru saja mendapatkan informasi dari beberapa narasumber, katanya sekarang rumah VP ini dijaga oleh ormas katanya. Nah, dengar kata ormas, klien saya semakin takut lagi. Tambah takut ya. Tambah trauma ya. Bang, berarti ini rencananya laporannya apa aja, Bang? Ya, kita laporannya undang-undang PDKDRT dengan menuntut hak asuh daripada Dede Riu, dan juga ada aturan dari SEMA yang mewajibkan untuk seorang suami walaupun nikah siri tetap punya kewajiban untuk menafkahi, dan juga yang intimidasi dari media sosial. Berarti ada Kalau 2 dari laporan sana ya? itu bukannya ke Perdata ya? Iya, maksudnya itu nanti itu kan penggabungan. Tapi di sini undang-undang PDKDRT-nya yang kita laporkan khusus pidana. Sama pencemaran Pencemaran nama Pasal baik. penghinaan ringan ya teman-teman di sini ya. Pasal maksudnya penghinaan teman-teman, ringan ya. Kenapa harus di Dan blow up juga- lagi? Itu kan kasus sudah lama gitu loh. Pencemaran nama baik di sini. Maksudnya apa? Saya sebagai praktisi hukum ya, di situ dikatakan bahwa saya adalah seorang lawyer kriminal. Ya tahu dari mana saya kriminal? Ya kan masa lalu saya Yang itu di kriminal 2018. Masa lalu saya itu di 2018 ya teman-teman, pada saat itu saya belum menjadi seorang praktisi hukum seperti sekarang ya, saya melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang saya duga melakukan pencurian di rumah saya. Tapi sekali lagi, masalah itu sudah selesai di tahun 2018. Kami sudah berdamai dengan pihak pelapor ya. Kami sudah berdamai, sudah baik-baik saja. Saya juga sudah menjalani hukuman kurungan 4 bulan. Lalu setelah saya menjadi praktisi hukum di 2026, kenapa si adik VP ini membawa lagi ke media sosial, plus di situ ditambahkan kata-kata lawyer kriminal sama dia. Maksudnya itu apa? Oke, artinya yang melaporkan 2 orang nih. Bang Iya. Gino sama Papa. Betul. Oke Bang, mungkin masuk dulu aja Bang. Iya. Nanti setelah itu kita wawancara lagi. Thank you ya. Oke. Maaf lama, macet banget.